kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto dan tingkat pertumbuhan PNB atau Produk Nasional Bruto. Regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat ekonomi Eropa atau European Economic Community atau Uni Eropa. Adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Tujuan dari MEE adalah yang pertama, integrasi Eropa, yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, dan yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan didirikannya AFTA yang pertama, meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar sesama anggota ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota ASEAN. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Tujuan dari MEA yang pertama, menciptakan pasar tunggal. Yang kedua, meratakan pemberdayaan ekonomi di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global. Regionalisasi yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Dan regionalisasi yang keempat adalah North American Free Trade Agreement atau NAFTA, merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Tujuan dari NAFTA yang pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Yang kedua, memberikan kemudahan investasi bagi pengusaha. Yang ketiga, mengusahakan perlindungan bagi konsumen. Dan yang terakhir, pengaturan impor dan produksi sesama anggota. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.